Kalau tidak, kita lanjut dengan panel unit root test. Nah, ini berbeda dengan yang time series biasa. Ini berarti kita panel. Berarti gabung antara unit root dan panel ya. Dan cross section. Oke. Dalam uji stasionaritas panel ini berbeda dengan unit root biasa seperti yang dijelaskan tadi. Ya. Nah, pendekatan kita ada beberapa, misalnya pakai IPS, LLC, ADF chi-square, dan PP chi-square. Ya. Nah, jika di time series yang tadi kita menggunakan intercept dan trend saja, maka panel harus diuji intercept, berarti dia individual, kemudian ada intercept dan trend, baik di level maupun di div. Berarti ada 4 komponen yang kita peroleh. Ya. Jika data kita I0 atau at level, kita sudah stasioner di intercept dan trend signifikan, berarti dia confirm itu sudah stasioner at level. Apabila dia mix, ya ada yang I0, ada I1, maka teori time series menyatakan bahwa first difference itu lebih dominan daripada at level. Maka semua data harus menjadi first difference. Nah, ini dalam panel unit root test ya. Oke, kita lanjut ya. Ini seperti tadi ini. Di panel unit root test kita ada beberapa pilihan tes ya. Nah, sama seperti di time series biasa, kita punya beberapa pilihan. Sebenarnya ada beberapa, bukan hanya ada FPP dan KPSS saja, ada Beritung, ada Herman dan sebagainya ya. Ada Biren ya. Oke. Kita tadi sini kita masuk ke panel unit root test. Kamal sudah gabung belum? Nah, kita buka Fuse ya. Buka Fuse. Kita buka Fuse. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan buka kembali Fuse-nya. Kemudian kita buka datanya juga ya. Datanya. Oke, kita Fuse tadi. Kok kelihatan Fuse saya. Oke. Mana Fuse saya? Ini Fuse saya. Oke. Sudah kelihatan Fuse, Pak? Sudah kelihatan Fuse-nya? Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan Fuse-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, sekarang kita ambil ya data di namanya itu dari file kita. Di sini ada beberapa ya. Kita ambil aja Kamal sudah join belum? Oke, kita ambil ya. Kita ambil dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan kita ambil panel renewable energy. Kita klik di panel renewable energy, kita tahan, lalu kita seret ke Fuse. Nah, ya, ini ada
beberapa negara ya. Ini kalau kita nampak ya, ada US, ada Kanada, dan ada Meksiko. Oke, kemudian dilanjutkan dengan Chili dan Peru ya. Ya, ini data. Oke, datanya. Oke, lalu kalau tadi ada beberapa tahap, kita skip aja, kita langsung ke finish. Ya, kemudian no. Nah, ini sudah ada ya. Ada data kita dari 1994 sampai 2016 ya. Nah, di sini ada GDP per kapita ya. Ini kita double klik misalnya, ini GDP per kapita. Nah, kalau kita lihat di sini nampak Pak ya, ada US 94 sampai ke 16. Ada Kanada 94 sampai ke Kanada 2016. Kemudian Meksiko 94 sampai Meksiko 2016 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat data kita sudah panel, maka sama seperti tadi. Cara kita unit root test, ya, kalau lihat kita ada ke bawah sini ada beberapa negara. Berarti kita lihat view, ya sama ya Pak ya. Nah, kemudian unit root test, unit root test. Nah, di sini ada summary, ada individual, ya individual pesaran. Nah, ada Fisher, ada Fisher PP, ada Hadri ya. Nah, ini ada beberapa pilihan unit root test. Nah, nah di sini seperti tadi ada individual, intercept, ada individual intercept dan trend. Berarti kalau individual saja kita ke cross section. Kalau individual intercept dan trend berarti ada dua komponen di situ. Nah, kita coba aja dulu. Kita summary ya. Kita pilih at level. Kemudian kita pilih individual intercept. Lalu kita abaikan yang ini, kita klik OK. Nah, kita lihat di sini ya, ada statistiknya. Ya, null hipotesisnya adalah unit root. Assumes common unit root process ya. Ada Levin, Lin, and Chu. Ada pesaran, ada ADF Fisher, ada PP Fisher. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah probability-nya. Ini probability-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk apa namanya individual effect-nya itu adalah tidak atau belum stasioner. Nah, lalu kita pilih lagi sini unit root test-nya. Kita pilih first different. Berarti ini adalah tahap kedua dari individual intercept. Tahap kedua dari individual intercept. Lalu kita pilih OK. Nah, ini kita lihat bahwa individual intercept sudah stasioner pada first different. Ya. Sudah stasioner pada first different. Nah, jadi ini sudah kita baik menggunakan Levin, Lin, and Chu, ya kan, ada pesaran, pesaran dan seterusnya. Nah, kemudian kita kembali ke view. Nanti kalau ini kita ulang, ada Kamal nanti unit root test. Ya, lalu kita pilih lagi individual intercept and trend. Nah, tapi kita kembali ke level. Nah, jadi individual intercept dan trend, kembali kita ke level, lalu kita klik lagi, OK. Nah, ini kita lihat bahwa pada level, ya Levin and Chu sudah stasioner, tapi yang lain enggak. Nah, tadi kita katakan bahwa kebanyakan secara teori data yang first different itu mendominasi data yang at level. Artinya apabila data yang tadi itu kita uji dia stasioner pada first different di individualnya tadi,
Maka di sini kita coba lagi kalau kita tes untuk false different. Ya, kita lihat false different. Nah, di sini kita mendapatkan konfirmasi bahwa data ini sudah stasioner pada false different. Ya, jadi ada 4 hasil tadi ya. Ada individual at level, kemudian ada individual intercept, ya, intercept tadi at level, kemudian ada individual intercept false different. Nah, di sini kita lihat bahwa ini data panelnya sudah stasioner. Nah, kemudian kita pilih lagi, ya. Ini tadi individual intercept sudah, kemudian individual, ini lupa saya pindahkan, ini individual intercept juga sama sudah stasioner. Nah, lalu kita yang kedua tadi adalah unit root test. Nah, kembali ke level, kita ambil individual intercept tadi, ya, sudah. Nah, sekarang kita ambil individual intercept dan trend. Nah, ini kita lihat bahwa ini tadi sudah Levin and Chu sudah stasioner. Lalu kita pilih ke false different tadi. False different, kita peroleh bahwa data ini sudah stasioner pada false different. Nah, ini kita berarti ada 4 hasil. Ada tadi kita pertama adalah unit root test untuk level individual intercept. Kemudian kita tes lagi false different untuk individual intercept. Kemudian kita tes sekali lagi individual intercept and trend pada level. Kemudian kita, karena belum stasioner, maka kita pindahkan ke individual intercept and trend, tetapi dia pada false different. Nah, kesimpulannya bahwa data ini adalah stasioner setelah false different. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Kamal juga sudah join itu. Sudah lebih segar mukanya nampaknya. Habis duduk, Pak. Ada pertanyaan? Doan Sauta, itu orang Batak itu kenapa nak ngomong nih? Silakan Pak Pinondang. Ada kawan-kawan lain yang ada pertanyaan? Tidak ada? Pak Afrizal? Pak. Ya. Halo. Ya, langsung Pak Imam. Lanjut. Pak. Jadi tadi Pak Ali Asyuddin mencoba yang pada waktu pengujian data level dengan data false different pada intercept saja dengan intercept dan trend tadi kan? Ya, 4 berarti 4 kali Pak. 4 kali. Ya, 4 jadi kan, ya. 4 kali pengujian. Nah, ya. untuk syarat mengambil kesimpulan bahwa kita stasioner di data level atau di false different, apa semua tadi ada Levin Linchu kan, ada ya. Perhitung ada dan pesaran, ada apa bawahnya itu ADF pesaran ya, Fisher. Ya, semuanya itu harus menunjukkan stasioner baru kita putuskan level kita stasioner di false ternyata. False different kan? Sama seperti tadi Pak, pilih satu Pak. Iya. Tapi pilih satu aja. Ya, ngapain banyak kali Pak? Satu pun tidak habis Pak. Harus konsisten gitu ya. Ya, jangan campur mazhab ya kan. Nah, kalau Batak aja, kalau toba aja, kalau mandailing aja gitu kan. Kalau karo aja, begitu kan Pak Pinondang kan? Ya, betul ya. Oke. Sama Pak. Oke, Pak. Nah, enggak boleh lari-lari Bapak pas waktu variabel Y1 misalnya, Bapak pilih Levin and Chu. Karena sudah selamat di situ. Lalu variabel Y2 Bapak pindah, itu enggak boleh Pak. Ya, betul. Sama standar tadi. Kalau Bapak pakai ADF, semuanya pakai ADF. Kalau Bapak pakai PP, pakai PP. Nah, ini hanya trik aja sebenarnya Pak. Tapi yang paling, kalau untuk residual, yang paling bagus itu hanya ADF Pak. Iya. Nah, untuk residual. Oke, Kamal silakan lanjutkan. Tadi sampai mana Pak?
Oh, saya sudah run. Ambil data satu lagi. Saya ambil tadi datanya adalah panel ARDL Renewable Energy. Ambil satu lagi. Mantap kawan-kawan kita. Iya. Karena Pak, maklumlah ada kawan-kawan ini yang sudah sangat senior dari kita ya. Jadi kita harus sabar-sabar sedikit lah kan. Ada Dongan Sahuta dan sebagainya situ. Ya. Bentar, kamu ngambil misalnya tentang ini kebetulan panel ini ya. Kita ambil coba masalah panel VAR. Kamu share screen dulu. Share screen. Kamu ngambil datanya panel VAR. Nah ini ada yang apa ya, maksudnya ada yang berbeda dari antara unit root biasa dengan panel unit root. Kita harus tahu batasan kita. Kadang-kadang karena dulu yang sebelumnya mungkin ini kan baru-baru aja penelitian tentang panel unit root ini, memang sudah lama yang kembangkan, tapi belum banyak yang program yang sedia. Seperti EVIS ini kan sebelum-sebelumnya belum ada, EVIS 7 sebelumnya itu belum ada dia, tapi dan 789 ya, 8910 itu sudah disediakan bahwa panel itu kalau kita punya data panel time series, artinya T-nya lebih besar daripada N. Bisa jadi large ya, large sample dalam artian T-nya bisa mencapai di atas 15 tahun ke atas atau berapa gitu. Sedangkan N-nya tuh atau sama-sama banyak, N besar, T juga besar. Itu biasanya kita kalau masuk ke dalam model time series, kembali lagi tetap wajib menggunakan pengujian spesialitas. Cuman kembali lagi dalam slide yang di bagian tengah tadi dibilang bahwa apabila kita punya data yang panel dengan N besar, N besar, T besar juga, atau T besar, N kecil, itu diwajibkan kita menggunakan panel unit root, bukan menggunakan unit root biasa. Karena kalau kita menggunakan unit root biasa, nanti dia yang diuji itu keluarnya itu adalah untuk khusus time seriesnya, tapi tidak diuji secara cross sectionnya. Karena pengujian time seriesnya ADF, tadi pilihannya ada ADF, PP, kamar. Sedangkan yang punya panel unit root itu adalah IPS, LLC, ADF chi-square dan PP chi-square. Itu hal yang ini apa nih? Harus kita ketahui bahwa panel unit root dengan time series unit biasa itu berbeda. Jangan kita gabungkan. Kalau datanya data panel, pakailah data panel unit root. Tapi dengan syarat, kembali saya bilang, kalau T-nya adalah large, artinya lebih besar daripada misalnya kita anggap 15 misalnya. Tidak ada batasannya, tapi kalau T-nya lebih besar daripada N, biasanya kalau penelitian kan kita menggunakan selected country kan. Jadi beberapa negara yang kita pilih, misalnya di ASEAN aja 5, tapi data penelitiannya dari 1970 misalnya. Nah, kebetulan kita menggunakan penelitiannya panel AR. Itu adalah panel unit. Karena N kita lebih kecil daripada nilai T-nya. Dan hasilnya yang kita gunakan itu ada beberapa pengujian pilihan tadi, apakah mau dia LLC, IPS, dan sejenisnya, memang dipilih salah satu. Tapi ada saya temukan satu artikel, dia namanya dibilang dirobas. Itu kalau betul nggak punya kita hasil penelitian kita tuh stasionernya di tingkat yang itu. Misalnya kita uji pertama pakai LLC, kemudian kita run lagi ulang, dengan tadi ada pilihan yang kedua namanya IPS, kita cek lagi, oh ternyata IPS-nya juga bilang sama, berarti hasilnya adalah konsisten dia di situ. Jadi memang pilih salah satu, tapi kadang mengkajinya dimasukkan semuanya ada juga, tapi nanti yang dipilihnya tetap salah satu yang dari situ. Nah ini kami coba, tadi kan menggunakan data renewable energy, ini kita coba dengan data panel VAR, kami masukkan dulu datanya, panel VAR. Ini panel VAR, ini ada beberapa negara, ini tentang masalah control corruption, tentang pengendalian korupsi, ada inflasi,
ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi inflow dalam persen, kemudian ada pengangguran dan pengangguran muda, tenaga kerja muda ya, YOT ini ya. Kalau di luar negeri data tentang YOT itu lengkap dia, bahkan survei tenaga kerja muda itu lebih banyak daripada yang di atasnya. Kita klik next, oke, next. Oke, saya ingatkan lagi bahwa di data panel ini berbeda dengan data time series. Kalau dia sudah ada panel, nanti dia akan muncul panel identify series, ada cross ID, dibuktikan dengan mana variabelnya, ada country di sini. Sedangkan data seriesnya ditanya seriesnya mana tahun, kita bilang ada di kolomnya tahun. Jenisnya ada pasti frekuensinya karena 1990, 97 berarti menggunakan data seriesnya frekuensi anual. Dan basis structure-nya sudah pasti akan muncul ini. Kalaulah salah datanya, nanti dia kembali akan muncul ke tahap yang paling atas, bukan yang ini. Kalau datanya benar, kalau datanya benar ya di sini, kalau salah dia akan muncul di sini. Kadang-kadang EFUS kemarin ada yang bertanya sama saya, ini Pak misalnya data ini, tapi kok data sudah benar, tapi munculnya selalu ini. Nah ini kadang-kadang EFUS-nya juga ada kesalahan. Ini kalau betul data kita ya adalah panel, memang nanti akan kita pilih secara manual, kita isi aja ini, nanti dia program akan membaca itu benar. Kadang-kadang baliknya langsung ke sini, kemudian kita klik finish, karena kita, padahal data kita adalah data yang benar. Ini kita klik finish saja. Oke. Nah ini ada pilihan ya. Nama filenya Pak, Navar panel var. Panel var. Ada Pak panel var? Panel var. Oke. Nah, di sini saya coba tes dulu untuk masalah tentang control corruption, Concord ini, kontrol korupsi. Jadi nilai dia di sini paling, kalau dia minus berarti dia lemah. Kalau dia positif berarti kuat. Kalau kita lihat data Malaysia kuat ini kontrol korupsinya. Ada lemah sedikit. Tapi kalau Singapura itu kuat, positif ya. Jauh kali pun 2. Dia batasnya min 2,5, maksimal adalah 2,5. Jadi Singapura ini udah paling kuat pengendalian tentang masalah korupsi. Kalau di negara lain juga minus, mendekati 0 ya. Rendah weak. Jadi kalau di bawah minus dia weak nih. Kita uji dalam panel unit root-nya. Klik. Perlu saya kasih tahu bahwa ini tidak bisa dalam grup. Bahwa panel unit root tidak bisa dia, misalnya kita lakukan dalam grup semua. Nah, seperti ini, kita buka grup, dia nggak bisa lagi. Nah, di sini pengujian secara grup itu hanya berlaku di time series. Tapi kalau sudah masuk di panel unit root, dia tidak muncul di sini. Hanya muncul kepada kointegrasi dan kausalitas. Kalau kita menguji panel unit root-nya, itu wajib kita klik satu-satu. Nah, klik satu-satu ini. Kita klik view. Kemudian klik unit root. Dia tidak ada breakpoint, tidak ada pilihannya. Klik unit root. Kita gunakan spesifik yang dikasih sama program. Katanya muncul yang user specific. Ini kita pilih adalah summary. Ini adalah level. Kita cek. Ingat, Pak Aliasudin sudah bilang tadi bahwa pengujian panel unit root itu ada 4. Level 2 yang ini. Kemudian first difference 2 yang ini. Berarti 4 kali kita pengujiannya. Kesimpulannya berdasarkan satu tarikan. Apakah dia tidak boleh compang-camping, misalnya gini. Seandainya di level itu tidak stasioner, tapi waktu di intersegmen tidak stasioner, tapi level di individual yang intersegmen itu stasioner. Itu kalau keputusan seperti itu tidak ada jawaban, maka mau tidak mau kita harus pindah ke datanya first difference. Karena 4 jawaban ya. Misalnya di intercept-nya stasioner, tapi intercept-pen itu tidak stasioner. Maka di tingkat level itu kita tidak bisa ambil kesimpulan, maka yang paling baik adalah kita gunakan data first difference. Kamal coba data di tingkat level, control corruption, tes di dalam bentuk intercept-nya. Kita klik OK, ini dulu pertama. Oke. Nah, ini datanya menunjukkan bahwa dari pendekatan
LLC itu secara total ini ada perbedaan antara LLC dan IPS, cuma nggak banyak yang bahas. Kalau LLC itu artinya menunjukkan bahwa seluruhnya, jadi dia secara kolam ya kan, satu tuh dia bawa common secara bersama-sama di situ. Tapi kalau kita menggunakan IPS itu berarti nilai per individualnya. Sum, kalau di beberapa program dibilangnya sum group dibilang situnya. Kalau ini semua total ya. Tapi tidak ada masalah bahwa pembacaannya itu khusus untuk tentang panel unit load. Bahwa kita temukan hasil dari LLC, IPS, ADF, dan PP itu nilainya semuanya di atas 0,05 dan datanya tidak stasioner di tingkat level untuk khusus individual dan intercept. Kita pegang dulu datanya, hasilnya, kita freeze dulu. Kalau mau disimpan ini akunnya, itu klik freeze, supaya nanti yang ini tidak berubah di hasilnya. Oke, kemudian kita kembalikan dia ke unit load test. Kemudian pilih ke individual dan intercept. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kalau kita menggunakan individual effect, okay, bahwa data tidak stasioner. Tetapi kalau kita pakai individual effect trend dan intercept tadi, itu menunjukkan bahwa ini 10% stasioner. Nah, tapi menurut IPS dan lain itu sudah stasioner. Nah, yang seperti ini tidak punya kesimpulan, conclusion. Kalau kita dapat data seperti ini, maka kita gunakan datanya adalah data first difference. Mau tidak mau kita pindah skenario. Jadi dapat jawaban di sini stasioner, di sebelah kanan tidak, di sebelah kiri tidak stasioner, yang intercept, yang ini trend dan intercept adalah stasioner. Maka lebih baik kita jangan cepat ngambil kesimpulan karena ini wilayah yang ragu, maka kita ambil ke ranah first difference. Kita uji satu lagi, ini kita freeze, saya ambil dulu. Ini saya uji. Saya coba dengan datanya first difference di tingkat intercept, ini ya tetap. Kemudian klik oke. Oke, bahwa kalau kita gunakan data level, interceptnya tidak stasioner. Tapi kalau kita gunakan data first difference, itu datanya sudah stasioner. Di bawah diketahui bahwa 0,00 lebih kecil di tingkat signifikansi 99%. Jadi ini sudah stasioner di tingkat level, di tingkat div, tapi khusus untuk intercept. Pengujian kedua selanjutnya kita uji lagi, kemudian masuk ke wilayah individual dan intercept. Nah, menurut yang satu ini, dari intercept dan trend, sama hasilnya dengan intercept, bahwa datanya sudah stasioner. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa penelitian data penelitian kita tentang control corruption itu stasionernya integrasinya kesimpulannya adalah di tingkat I1. Jadi yang sebelum tadi kalau ada berbeda itu sulit kita ngambil keputusannya apakah stasioner atau tidak. Jadi kalau misalnya kita bilang itu level, ya level semuanya harus stasioner atau salah satunya ada stasioner. Tetapi kalau seandainya levelnya tidak stasioner itu compang-camping, lebih baik kita pindahkan dia ke first difference. Itu Pak Al. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Atau perlu diulang? Ada pertanyaan? Oh, jelas tanya. Oh, jelas. Jelas. Oke. Kalau jelas berarti kita pindah ke topik baru ya. Oke. Kamal stop di situ, saya ambil apa namanya itu PPT yang kedua, error correction